Bismillahirrahmanirrahim. Nama saya Yusef Abdul Aziz dari kelas PAI 3D. Tugas ini untuk memenuhi salah satu tugas mata kuliah dakwah Islamiyah yang diampu oleh dosen Ibu Nok Munawwaroh MPD. Selamat menonton, semoga bermanfaat. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'du. Faqala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum. Al-ayat. Shadaqallahul adzim wa shadaqa rasulun nabiyul karim wa nahnu 'ala dzalika minas syahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Pertama, yang paling utama, marilah kita panjatkan puja beserta puji kepada Zat Ilahi Robbi, yang mana berkat kudrat dan iradatnya kita masih diberi nikmat kesehatan dan nikmat iman dan Islam. Sholawat beserta salam semoga tercurah limpahkan kepada baginda alam, yakni Habibana wa Nabiyana Kangjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Tak lupa kepada para keluarganya, para sahabatnya, para tabi'in-tabi'atnya. Mudah-mudahan sampai kepada kita semua mendapatkan syafaatul ummah nanti di yaumul qiyamah wal hisab. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Dalam kesempatan kali ini saya akan membawakan sedikit tema tentang mengapa doa kita belum diijabah. Suatu hari dikisahkan seorang ulama sufi, yang mana beliau dikenal dengan Syekh Ibrahim bin Adham. Beliau waktu itu sedang berjalan di pasar Basrah. Ketika di pasar, para pedagang berkumpul menghampiri beliau dan mereka bertanya, "Ya Aba Ishaq," yang mana Aba Ishaq merupakan panggilan kepada Syekh Ibrahim bin Adham. "Ya Aba Ishaq, firman Allah, ud'uni astajib lakum." Tapi mengapa doa kami belum diijabah, sedangkan firman Allah, ud'uni astajib lakum, berdoalah kata Allah kepadaku, pasti Allah akan ijabah doa tersebut. Apakah kami salah waktu dalam berdoa? Apakah kami kurang banyak dalam berdoa? Perasaan setiap waktu kami berdoa, sesudah sholat kami berdoa, dimanapun kami berdoa. Tetapi mengapa doa kami belum diijabah? Lalu mendengar pertanyaan tersebut, Syekh Ibrahim bin Adham tersenyum. "Hatimu mati sehingga doamu tidak diijabah." Jadi jawaban dari Syekh Ibrahim bin Adham kepada para pedagang, yang mana yang menyebabkan doa tidak diijabah yaitu hati kita yang mati. Dari hati yang mati maka doa tidak diijabah, karena hati merupakan alat penghubung antara seorang makhluk dengan sang Khalik. Jika hati sang makhluk mati, maka alat penghubung mati juga terhadap sang Khaliknya. Kemudian Syekh Ibrahim bin Adham menuturkan kembali, "Ya ahlal Basrah, matat qulubukum fi asrati asya'a." Hei penduduk Basrah, hatimu mati karena 10 perkara. Jadi ada 10 perkara yang menyebabkan hati kita menjadi mati sehingga doa kita tidak diijabah. Yang pertama, arabtullaha wa lam tu'addu haqqahu. Kita mengenal Allah, kita tahu Allah, tapi kita tidak menjalankan hak-haknya. Hak Allah untuk disembah, kewajiban kita untuk menyembah. Kita tinggalkan kewajiban-kewajiban kita untuk menyembah Allah. Jika kita ditanya, siapa Tuhanmu? Kita jawab Allah. Siapa Ar-Rahman? Kita jawab Allah. Tetapi ketika ditanya, apakah kamu sholat tepat waktu? Kita malah kengengesan senyum. Jika ditanya, apakah kamu puasa? Apakah kamu zakat? Nah, itu yang dimaksud hak-hak Allah, kewajiban bagi kita. Jadi hati kita mati karena kita hanya mengenal Allah, tetapi kita tidak menjalankan hak-haknya. Kemudian yang menyebabkan hati kita mati yang kedua, qara'tum kitaballahi wa lam ta'malu bihi.
kita membaca kitab Allah yaitu Al-Quran, tapi kita tidak mengamalkan isinya. Bayangkan jika kita memberi surat kepada seseorang yang kita cintai, yang mana surat itu berisi perintah-perintah kebaikan untuknya. Surat itu ia baca, tetapi isinya tidak dijalankan, tidak dilakukan. Yang terjadi dengan perasaan kita jika orang yang kita sayang kita kasih surat yang mana isinya perintah kebaikan namun tidak dijalankan, hanya dibaca saja, maka pasti perasaan kita menjadi sakit. Begitupun Allah, ketika Allah memerintahkan kita membaca Al-Quran, kita hanya membacanya saja tetapi isinya tidak kita amalkan, maka perbuatan tersebut dapat menimbulkan hati kita menjadi mati. Kemudian untuk yang ketiga yang menyebabkan hati kita menjadi mati, ada'aitum hubbur Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa taraktu sunnatahu. Kita mengaku kita mencintai Rasul, tetapi kita tidak menjalankan sunnah-sunnahnya. Jika ditanya cinta Rasul, cinta, tapi sunnah-sunnahnya tidak kita jalankan, maka itu termasuk hal yang mampu menyebabkan hati kita mati sehingga doa kita tidak diijabah. Untuk yang keempat, ada wata syaiton wa wafaqtuhu. Kita mengaku bermusuhan dengan setan, tetapi kita selalu mengikuti perintahnya. Ketika kita datang di waktu subuh, kita sedang tertidur pulas, namun setan berbisik, tidurlah, 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 maka kita malah keenakan tidur. Nah, itu termasuk menyebabkan hati kita menjadi mati. Ketika kita mengaku setan musuh kita, tetapi kita malah mengikuti perintahnya, maka hati kita menjadi mati, doa kita tidak diijabah. Kemudian yang kelima, kultum nuhibbul jannah walam ta'malulah. Kita mengaku, kita berkata bahwa kita cinta terhadap surga, kita ingin masuk surga, tetapi kita tidak menjalankan, tidak melakukan hal-hal yang mampu membuat kita masuk ke surga. Contohnya, kita diperintahkan sholat, kita masih lalai. Kita diperintahkan zakat, kita masih suka pelit. Kita diperintah puasa, puasanya masih bolong-bolong. Dan masih banyak lagi hal-hal yang mampu memasukkan kita ke surga, namun kita tidak melaksanakan hal-hal tersebut. Kita hanya beringin ke surga, tetapi kita tidak melakukan hal-hal yang mampu membuat kita ke surga. Kemudian yang keenam, kultum nakhafun nar warhamtum anfusakum biha. Kita mengaku, kita berkata bahwa kita takut terhadap neraka, tetapi kita malah menggadaikan diri kita terhadap neraka. Hal-hal yang perlu kita jauhi, yang mana hal-hal tersebut mampu membuat kita masuk neraka, tetapi kita malah menjalankan. Banyak maksiat-maksiat yang kita jalankan, kita bilang kita takut terhadap neraka, tapi maksiat masih jalan. Adapun misalkan dosa mampu kita taubati, tapi kita tidak suka bertaubat, kita menjalankan maksiat tetapi kita tidak bertobat. Nah, hal itu juga mampu membuat hati kita menjadi mati. Kita takut terhadap neraka tapi masih menjalankan dosa-dosa dan tidak mau mentobatinya. Nah, setelah kita mengetahui apa yang menyebabkan doa kita belum diijabah, ternyata hati kita yang mati. Kemudian kita mengetahui apa yang menyebabkan hati kita menjadi mati, maka hendaklah kita menghindari hal-hal yang menyebabkan hati kita menjadi mati. Karena pasti harapan seorang hamba, doanya pasti ingin diijabah. Maka jika ingin diijabah doanya, maka hatinya harus hidup kembali. Ketika kita hanya mengenal Allah, maka sekarang kita harus melaksanakan hak-hak Allah. Ketika kita membaca Al-Quran, maka sekarang kita harus bisa mengamalkan isi dari Al-Quran tersebut. Ketika kita hanya sibuk dengan keburukan, aib-aib orang lain, maka kita harus berusaha memperbaiki diri, introspeksi diri kita. Ketika kita mengaku mencintai Rasul, kita jalankan sunnahnya. Ketika kita mengakui cinta, ingin masuk ke surga, maka
jalankan hal-hal yang mampu membuat kita ke surga. Ketika kita takut terhadap neraka, maka jauhi perbuatan yang mampu membuat kita masuk terhadap neraka. Ketika kita tahu bahwa kematian itu nyata, maka hendaknya kita bersiap-siap untuk mempersiapkan bekal kita menghadapi kematian tersebut. Ketika kita memakan nikmat yang Allah berikan, hendaknya kita mampu bersyukur terhadap nikmat tersebut. Ketika kita mengantar jenazah tetangga kita yang mati, hendaknya kita mengambil hikmah mempersiapkan bekal untuk kematian. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf bila banyak kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.